7 penghalang kesuksesan di tahun 2020. Kita sudah masuk tahun 2020. Kita semua tentu berharap segaranya menjadi jauh lebih baik. Misalnya karier, bisnes, keluarga, kesihatan, pendidikan dan segala sebagainya. Betul? Tapi rupanya banyak pengalaman buruk di tahun 2019. Kenapa target tahun 2019 tidak tercapai? Inilah 7 batu penghalangnya. Apa sebenarnya batu-batu penghalang sehingga kita tidak banyak bisa mencapai di tahun 2019 lalu? Mungkin ada banyak di antara dari 7 batu penghalang ini. Sama-sama kita bahasin. Okey? Yang pertama, tidak mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan adalah navigator yang mengarahkan fokus kita ke titik yang kita ingin tujui. Tujuan yang jelas akan membantu kita lebih fokus dan berkonsentrasi untuk titik tersebut. Kalau kita kesulitan untuk mencapai tujuan, maka otak akan secara otomatis untuk mencari-cari sampai kita bisa berhasil mencapai tujuan. Hal ini secara ilmiah dapat dijelaskan bahawa otak kita memiliki RAS, iaitu Reticular Activating System, yang berfungsi untuk menerima informasi dari semua panca indera dan menyaringkan dia. RAS atau Reticular Activating System menentukan apa yang menjadi fokus otak kita. Jika kita sudah menetapkan tujuan, maka RAS akan otomatis bekerja untuk mengarahkan tubuh kita sampai berhasil mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, tulislah tujuan yang anda ingin capai. Entah dalam hal kewangan, karier, bisnes, agama, petualang dan sebagainya. Tulislah tujuan tersebut dengan jelas. Lengkap disertai target waktunya. Kalau anda sengaja tidak menetapkan atau menulis tujuan dengan jelas, maka lupa saja target anda. Karena itu tidak mungkin akan tercapai. Okey? Yang kedua, senang mengeluh dan menyalahi orang lain. Secara alamiah, tubuh manusia menghasilkan signal-signal seperti yang dia fikirkan. Jika seseorang berpikiran negatif, maka secara otomatis pikiran akan menghasilkan signal-signal yang negatif dan menarik kejadian-kejadian yang serupa dalam hidupnya. Maka kita perlu membiasakan diri kita berpikiran positif, lebih bertanggungjawab dan mengupgradekan diri kita, memperbaiki kekurangan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya apa yang kita impikan itu bisa dapat segera tercapai. Kalau kita terus mengeluh atau menyalahkan orang lain, itu hanya akan menyebabkan diri kita terbelenggu dalam lingkaran kesalahan. Sebab kedua sikap tersebutlah membuat kita enggan menerima masukan yang lebih positif dan kesulitan akan melakukan perbaikan dalam kelakuan kita atau kebiasaan kita. Pada akhirnya, anda tidak akan berhasil mencapai impian yang sudah ditetapkan dahulu. Yang ketiga, produktivitas yang rendah. Semakin tinggi produktivitas, akan semakin besar kemungkinan kita untuk mewujudkan target pada tepat waktunya. Internet sangat membantu kita untuk meningkatkan produktivitas supaya lebih maksimal. Ya, masih banyak lagi kemajuan teknologi yang akan membantu kita meningkatkan produktivitas. Tetapi di sisi lain, internet dapat menyebabkan produktivitas kita terhambat. Kegemaran kita mengotak-atik medsos,
buka tutup Facebook, YouTube, membaca WA, Instagram dan sebagainya. Ini semua akan membuat kita kehilangan banyak waktu dan sulit untuk fokus. Nampaknya kita terlalu sibuk ya untuk setiap hari, tapi rupanya produktivitas kita justru menurun. Dunia internet memang tidak bisa jauh dari kehidupan kita saat ini. Kita sangat membutuhkan internet untuk meningkatkan produktivitas kita. Supaya kita tidak terjebak untuk menghabiskan banyak waktu tanpa produktivitas, baiklah kita menetapkan satu daftar prioritas kerja untuk setiap hari. Pastikan 80% pekerjaan kita itu sudah terselesai sebelum makan siang setiap hari. Okey? Pasti bisa lakukan? Ya. Yang keempat, masih melakukan kebiasaan yang buruk. Kebiasaan adalah hal yang kecil, tapi paling mempengaruhi kehidupan seseorang. Memelihara kebiasaan yang negatif akan memperburukkan kondisi kesihatan fisik dan mental, dan juga akan menyebabkan kehilangan daya kreativitas seseorang itu. Kebiasaan yang tidak baik atau buruk akan membuat kita semakin terbelenggu kesulitan yang datang dari segala penjuru arah. Kebiasaan yang buruk tentu saja akan membuat kita semakin jauh dari kesuksesan yang kita impikan. Maka meninggalkanlah kebiasaan yang semakin hari semakin sulit untuk dilakukan. Karena apa? Karena kebiasaan itu membuat kita merasa sangat menyenangkan. So, salah satu contoh adalah kebiasaan yang buruk adalah kita menghabiskan banyak waktu dalam smartphone. Betul? Maka tidak terasa kita sudah menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran untuk memantau dunia yang ada dalam genggaman tangan kita. Padahalnya, kebiasaan tersebut sangat berbahaya bagi kesihatan kita, suasana hati, tingkat energi dan juga kualitas tidur kita. Kenapa? Karena paparan cahaya biru yang akan masuk ke produksi melatonin akan menghasilkan kualitas tidur dan menghilangkan kantuk. Kita terasa sangat sibuk, sangat lelah. Padahal seharian tidak ada produktivitas yang kita hasilkan. Hindarilah kebiasaan-kebiasaan yang buruk mulai sekarang ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan produktif. Misalnya, menetapkan target yang jelas, menetapkan langkah-langkah kerja, dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Okey? Intinya, pandai-pandailah menggunakan waktu dan pilihlah kebiasaan-kebiasaan yang akan membuat anda lebih baik setiap hari. Batu hambatan yang kelima adalah pertemanan yang toksik. Pertemanan toksik adalah pertemanan orang-orang yang menghambat pertumbuhan diri kita. Membuat anda mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang merugikan diri kita dan juga masa depan kita. Contohnya, teman-teman yang toksik adalah mereka yang senang mengeluh, mencela, dan dengan mudah menghabiskan banyak waktu, tenaga dan wang untuk ngongkong di kafe, senang melakukan aktivitas lain yang tidak mempunyai banyak manfaat, hanya membuang waktu sahaja. Makalah bersikap baik haruslah kepada siapa saja, tapi jangan sampai anda salah memilih teman baik. Pilihlah teman baik yang membuat anda terinspirasi dan termotivasi untuk selalu lebih baik dalam sikap, pendidikan, karya, bisnes, dan untuk keluarga dan sebagainya. Sahabat sukses, luangkanlah waktulah dan bertemanlah dengan teman-teman yang positif yang selalu akan membantu anda, membuat anda semakin hari semakin maju dan lebih gampang untuk meraih impian dan kesuksesan dalam hidup anda. Yang keenam, fokus pada kekurangan. Setiap orang mempunyai potensi dalam bidang tertentu. Tapi juga ada kekurangan di bidang-bidang yang lain. Potensi yang sangat besar pada diri kita tidak akan
Artinya ketika kita hanya fokus kepada kekurangan kita. Padahal banyak orang yang sukses besar, mereka juga mempunyai kekurangan-kekurangan yang banyak. Contohnya Jack Ma, seorang yang super kaya di dunia saat ini. Jack Ma berasal dari keluarga yang miskin. Tidak mempunyai keahlian di bidang teknologi. Tapi beliau memiliki kekuatan, yaitu apa? Mempunyai visi yang sangat luar biasa untuk Alibaba. Dengan kekuatan visi tersebut, beliau berhasil meyakini para investor tentang masa depan Alibaba. Dana dari para investor itu, beliau gunakan untuk mengupah para profesional untuk membantu mengembangkan Alibaba yang menjadi satu marketplace yang sangat terkenal di dunia. Rasa rendah hati, merasa tidak punya modal, tidak punya bakat, tidak punya jaringan, tidak cantik, tidak ganteng, semua itu akan menghambat kita untuk menjadi kesuksesan. Maka fokuslah pada kekurangan adalah salah satu batu penghalang untuk kita sukses. 7. Fokus pada keuntungan materi. Sahabat sukses, perubahan zaman telah menjadi kita cenderung bersikap materialistik. Segala sesuatu baru diperhitungkan jika dianggap memberikan keuntungan bersifat materi. Sikap tersebut adalah pemicu hancurnya usaha yang kita susah bangun selama ini. Mulai saat ini, lebih fokus untuk membeli nilai tambah atau value added. Misalnya, sebagai seorang pengusaha, sebaiknya berusaha memikirkan dan memberikan nilai tambah kepada para konsumen dia. Sebagai seorang karyawan, berusaha memberikan kontribusi untuk kemajuan perusahaan. Begitu juga sebagai seorang bos, harus berupaya memberi kesejahteraan kepada para karyawannya. Bila mana anda berfikir untuk meningkatkan nilai untuk orang lain, anda akan lebih disukai banyak, diterima baik dan juga akan lebih diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Batu pengharang untuk meraih kesuksesan beraneka ragam. Setidaknya, kita kali ini telah mengena 7 batu penghalang yang selalu menggagalkan usaha kita di tahun-tahun yang lalu. Maka mulai saat ini, buanglah jauh-jauh batu-batu penghalang ini. Selamat berjuang dan selamat sukses.